السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, para santri yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menguatkan iman kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya huru-hara akhir zaman itu akan sangat dahsyat, sehingga kita tidak boleh lalai dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Telah kita lihat bagaimana makar orang-orang Yahudi di dalam tubuh kaum muslimin, bahkan di seluruh umat manusia. Betapa kejinya mereka bersifat dengan sifat yang buruk. Dan itu tidak heran ketika ada Nabi Musa saja alaihi salam, mereka menyusahkan Nabi Musa alaihi salam. Bahkan mereka mengkhianati Nabi Musa alaihi salam, padahal pengakuan mereka beliau adalah seorang nabi yang paling utama, yang paling dan paling. Tetapi ternyata apa perlakuan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam? Oleh karena itu ya ikhwan, kita lihat bagaimana ketika mereka telah diselamatkan dari Fir'aun, mereka minta patung, dibangunkan patung. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka itu punya sembahan-sembahan. Oleh karena itu ya ikhwan, di dalam beberapa khutbah ini biiznillah taala saya akan menyampaikan tentang akidahnya orang Yahudi, dilanjutkan dengan sifat-sifat busuk mereka, dan dilanjutkan dengan rentetan-rentetan akibat dari pemahaman mereka yang rusak itu. Yang pertama ayyuhal ikhwan, mereka telah mendudukkan Allah, memberi sifat Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat, maksudnya pelit, medit. Subhanallah, ghullat aydihim, tangan mereka lah yang diikat, wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang telah mereka katakan. Begitu pula perkataan mereka, innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin, sedangkan kami ini adalah orang-orang yang kaya. Begitu pula perkataan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Perlu diketahui, tidak semua orang Yahudi mengatakan ini. Tetapi di antara yang disebutkan dalam ilmu tafsir, mengapa disebutkan secara umum wa qalatil yahudu, berkatalah orang-orang Yahudi Uzair anak Allah. Padahal tidak semua orang Yahudi
mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ada rahasia di dalam tafsir. Karena mereka tidak mau mengingkari orang yang mengatakan itu. Mereka biarkan. Hati-hati, ada kemungkaran dibiarkan, mirip orang Yahudi. Sama seperti ada yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, mereka diamkan. Ya, sebagian mereka mendiamkan yang lain. Begitu pula ayyuhal ikhwan, sifat-sifat keji, sifat-sifat buruk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam Taurat yang telah diubah oleh mereka. Kata mereka, innallaha laisa ma'suman minat taish. Sesungguhnya Allah tidak terjaga dari sikap gegabah. Oleh karena itu, begitu ia marah, sifat gegabah langsung menguasainya. Ceroboh, gegabah disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalika. Bahkan di dalam Talmud, Talmud itu adalah kitab pegangan orang-orang Yahudi. Selain yang pertama, Taurat. Ini yang mereka yakini diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Tanakh. Tanakh ini Taurat ditambah kisah para nabi dan ditambah yang lainnya. Itu namanya Tanakh. Adapun Talmud, Talmud ini adalah penjelasan dari Tanakh. Penjelasan dari Tanakh. Insyaallah nanti kita akan pada waktunya akan menjelaskan tentang kitab suci mereka biidznillah ta'ala. Tetapi di dalam Talmud mereka menjadikan ini dustur, undang-undang, fikih syariah mereka. Ya, mereka mengatakan, yang saya langsung terjemahkan, Allah menyesal, kata mereka. Allah menyesal karena membiarkan orang-orang Yahudi dalam kesengsaraan. Sampai-sampai dia menampar dan menangis setiap hari. Lalu dari kedua matanya jatuh 2 tetes air mata ke laut, sehingga terdengar gemuruhnya dari awal dunia hingga ujungnya. Air pun bergejolak dan bumi sering bergetar, maka terjadilah gempa bumi. Coba, ini perkataan mereka di dalam Talmud. Ini adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan, mereka mensifati Allah dengan sifat nadim. Allah menyesal. Ya, sebagaimana di dalam Taurat yang diubah, innallaha nadima ala khalqi bashar. Sesungguhnya Allah menyesal telah menciptakan manusia. Coba, mereka mensifati Allah dengan sifat apa? Menyesal. Begitu pula mereka menisbatkan sifat ta'ib, sifat capek, lelah bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu butuh istirahat. Fastaraha fil yaumis sabi', dan Allah beristirahat di hari yang ke-7. Subhanallah. Ya, inilah pentingnya belajar nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya kitab suci mereka yang dinamakan dengan Talmud itu adalah syarah dari Tanakh. Ya, dan di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah minta keadilan kepada para rabi sehingga diputuskan ketika ada permasalahan antara nakhomat, yaitu para rabi, para pendeta mulia yang suci menurut mereka, nakhomat, para rabi kalau sekarang kita sebut, ini berselisih dengan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah berselisih, ditunjuklah satu rabi untuk menjadi hakim antara Allah dengan nakhamat, yaitu dengan para rabi tersebut. Akhirnya apa? Allah menyesali dan mengakui kesalahannya. Astaghfirullah, auzubillahi min dzalika. Itu di dalam kitab mereka disebutkan itu. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, mengapa kita harus terus belajar tauhid agar kita tidak tersesat? Belajar terus nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat dengan kesesatan mereka. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan para rasul. Keyakinan mereka terhadap para rasul, mereka mengimani, dan juga di antara mereka dustakan. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, afakullama, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian sombong. Fa fariqan kadzdzabtum, sebagian mereka kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan sebagiannya kalian bunuh. Coba lihat. Ya, di antara yang mereka bunuh Nabi Yahya alaihi salam, begitu pula nabi yang menurut pengakuan mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, yang kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Coba, dan nabi-nabi yang lain. Kalau tidak sesuai dengan nafsu mereka membunuh nabi tersebut. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ya ikhwan, begitu pula mereka mensifati Nabi Nuh. Mereka mensifati Nabi Nuh syaribal khamra, meminum khamar. Mensifati Nabi Lut alaihissalam bi annahu dhaji' ibnataihi, dia menggauli ya atau berzina dengan dua anak perempuannya. Coba kita lihat bagaimana mereka lakukan penghinaan kepada para nabi. Oleh karena itu ya ikhwan, ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya ketika kita beriman, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah As-Sunnah, ikutilah bimbingan para ulama ahli sunnati wal jamaah agar kita tidak tersesat dari jalannya. Kemudian mereka memiliki kitab suci. Yang pertama yang kita ketahui Taurat, yang disebut Al-Asfarul Khamsah, yaitu lembaran-lembaran yang jumlahnya 5, dan disandarkan Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan tentunya kita meyakini bahwasanya mereka itu melakukan perubahan kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini berasal dari Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka menjualnya atau membelinya dengan harga yang sedikit. Subhanallah. Berarti apa? Orang Yahudi pun yakin sebenarnya bahwa Taurat itu telah mengalami perubahan. Mereka sudah tahu bahwasanya Taurat itu telah mengalami perubahan, terutama ketika pengalihan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu perubahannya sangat besar. Ya, perubahannya sangat besar. Kemudian yang kedua, mereka memiliki yang namanya Tanakh, ya, yang mencakup Taurat, begitu pula kisah-kisah para nabi dan kitabat atau surat-surat atau dokumen. Kemudian yang ketiga yaitu Talmud. Talmud ini ayo ikhwan, terjadi disusun 282 tahun sebelum Masehi. Penyusunan Talmud itu dilakukan
di 282 tahun sebelum Masehi. 7 rabi atau ulamanya orang Yahudi berkumpul di satu tempat yang namanya Iskandariyah. Kemudian mereka menerjemahkan ya Taurat yang ada di yang diyakini dari Nabi Musa alaihissalam dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya, tentunya di sana mereka melakukan perubahan. Bahkan orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya di dalam Taurat memang terjadi penambahan dan juga pengurangan. Oleh karena itu, ya ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita dengan Al-Qur'an, karena tidak ada kitab suci yang dihafal oleh jutaan miliaran orang dari zaman dahulu ya kecuali Al-Qur'an. Dan tidak ada penjagaannya yang dijaga dengan hafalan manusia, dijaga catatannya di dalam mushaf-mushaf, dan juga dijaga riwayat sanadnya kecuali Al-Quran. Kemudian yang membawanya siapa? Yang membawanya adalah Rasulun Amin, Nabi Muhammad yang terpercaya, kepada para sahabat yang terpercaya, kepada para ulama yang meriwayatkannya sangat banyak, dan tidak mungkin terjadi kedustaan pada Al-Quran. Bahkan seluruh riwayatnya, ya, riwayat atau qiraat di dalam Al-Quran tidak ada kedustaan di dalamnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita terus belajar untuk mengetahui bagaimana kebusukan dan kesesatan orang-orang Yahudi sebagai implementasi penerapan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairul maghdub, al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Akhirnya beranjaklah berselawat di hari Jumat, supaya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berselawat di hari Jumat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.